Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Sergio Conceição jelaskan betapa rumit waktunya saat masih membesut AC Milan musim lalu. Conceição diwawancarai oleh Repubblica dan dia membagikan sedikit cerita yang tidak terlalu menyenangkan saat masih menjadi pelatih di Diavolo. Berikut komentar mantan pelatih Rossoneri itu disampaikan melalui Milan News. Tidak mudah menjadi pelatih AC Milan. Ini adalah tim yang secara historis terbiasa bermain di level tertinggi dan memenangkan final Liga Champions. Pada saat yang sama, itu adalah momen yang rumit. Saya juara bersama Porto, tetapi ini berbeda. Saya memiliki presiden yang tetap menjabat selama beberapa dekade dan pensiun sebagai presiden paling sukses di dunia. Klub ini terstruktur dengan baik dan terorganisir. Transisi tidak mudah. Di Milan, setelah juara Supercoppa, hasil imbang melawan Cagliari sudah cukup untuk membuat rumor tentang siapa yang akan menggantikan saya dan tidak ada yang menantang mereka. Saya telah berada di ruang ganti selama 25 tahun dan saya tahu ketidakstabilan lingkungan juga ada di sana. Tidak mudah bermain dengan penggemar yang meninggalkan tribun dan dengan media sosial. Apa yang dikatakan tentang para pemain? Jika klub tidak kuat, ruang ganti tidak bisa kuat. Seorang pemimpin adalah seseorang yang memberikan contoh, bahkan dalam hal perilaku di luar lapangan, dari istirahat hingga nutrisi. Pulisic dan Gabi adalah pemimpin karena contoh yang telah mereka berikan, tetapi mereka bukanlah satu-satunya, ungkapnya. Evolusi yang akan dilakukan Gary Cardinale pada musim panas akan berdampak pada Zlatan Ibrahimovic menurut sebuah laporan. Calciomercato.com mengutip Corriere della Sera yang melaporkan bahwa Ibrahimovic sedang menunggu di belakang layar tentang perubahan di puncak klub. Setelah tidak pernah terlibat dalam beberapa bulan terakhir di sekitar tim, perubahan besar ini tampaknya bisa membuatnya kembali beraksi di sekitar klub. Cardinale sedang mempertimbangkan untuk membuat perubahan yang tidak akan memberikan ampun kepada siapapun. Namun ternyata jika pada akhirnya Direktur Olahraga Iglitare dan CEO Giorgio Fulani pergi, maka orang yang akan mendapat keuntungan dari keputusan tersebut adalah Ibrahimovic. Laporan tersebut menyimpulkan kemungkinan sekali lagi kembalinya Ibrahimovic ke dalam klub dengan peran yang jauh lebih menonjol. Namun hal ini jika Cardinale benar melakukan perubahan skala besar dan menyeluruh. Jadi mari kita tunggu bagaimana semua drama ini akan berakhir. Hakan Şafi selaku kandidat presiden Fenerbahce terlihat mengunjungi Casa Milan untuk berbicara dengan direktur klub menurut sebuah laporan. Yagi Sabuncoglu melaporkan bahwa Şafi mendatangi Casa Milan kemarin untuk bertemu dengan petinggi Diavolo demi melakukan pembicaraan transfer. Nama terdepan yang muncul adalah Christopher Nkunku. Selama jendela transfer musim dingin kemarin, Fenerbahce mencoba mencapai kesepakatan, tetapi sayap Perancis itu tidak tertarik untuk pindah. Baru-baru ini, Rossoneri mengadakan pertemuan dengan agen Nkunku yaitu Vini Zahavi dan mereka menyatakan keinginan untuk menjualnya dengan harga yang tepat. Klub tidak ingin mengalami kerugian setelah mengeluarkan investasi sebesar 37 juta euro pada musim panas lalu untuk membawanya keluar dari Chelsea. Jika Xavi memantau permainan Nkunku saat Milan menghadapi Atalanta, maka dia jelas akan menyukai sang penyerang. Meskipun fakta di lapangan menyatakan bahwa pelatih Domenico Tedesco telah pergi, jika performa Nkunku memang layak, maka bukan tidak mungkin dia siap membawanya ke Turki. Luca Verciasi mengkonfirmasi tentang masa depan Tony D'Amico yang bisa saja meninggalkan Atalanta pada musim panas. Verciasi diwawancarai oleh Sky dan dia membahas tentang masa depan dari D'Amico yang belum tentu akan bertahan di Bergamo. Berikut komentar CEO Atalanta itu disampaikan melalui Milan Press. D'Amico bisa pergi di akhir musim. Tugas saya adalah mencari pengganti yang cocok. Giuntoli akan menjadi pengganti yang sepadan. Kami akan melihat apakah kami bisa mendapatkannya bersama kami. Kerjasama dengan D'Amico mungkin akan berakhir, tetapi rasa hormat yang kami miliki untuknya akan bertahan selamanya. Saya hanya bisa berterima kasih kepadanya. Kami selalu berada di Eropa bersamanya, tetapi seperti pemain tertentu, dia juga memiliki peminat. Jika dia pergi, itu akan menjadi tugas saya untuk menemukan pengganti yang cocok, dan Giuntoli adalah salah satu direktur terbaik di sepak bola Italia. Saya tahu dia memiliki banyak tim yang tertarik padanya. Kita akan melihat apakah kerjasama ini akan terjalin. Kami akan sangat bahagia, ungkapnya. Sebelum itu, Mimin juga mau ngasih tahu nih. Sebelumnya, Matteo Moretto menyatakan bahwa dia memang ingin menggantikan direktur olahraga mereka dengan kepergian D'Amico pada musim panas dan nama Christian Giuntoli masuk sebagai kandidat, maka Rossoneri memiliki peluang untuk menggait sang direktur. AC Milan akan tetap melanjutkan proyek Futuro meskipun tim muda itu kembali meraih hasil buruk menurut sebuah laporan. Milanis melaporkan bahwa kekalahan playoff sebenarnya hampir tidak akan membuat perbedaan dalam kemungkinan Futuro promosi ke Serie C. Pertandingan itu hanya mempengaruhi repechage, jadi sebenarnya tidak ada manfaat konkret untuk memenangkan playoff. Namun klub tampaknya mulai berpikir bahwa bertahan di Serie D akan memberikan mereka dampak yang signifikan di masa depan. Laporan tersebut melanjutkan bahwa proyek ini akan terus dibangun dengan para pemain kelahiran tahun 2008 dan
dan 2009 yang akan menjadi pusat proyek mereka. Pada awalnya, Rossoneri memang benar menginginkan para pemain muda mereka dapat bermain secara profesional dengan harapan menemukan pemain berkualitas di sana. Futuro sebenarnya telah melakukan hal tersebut dengan beberapa nama seperti Davide Bertesaghi dan Alex Jimenez yang pernah bersinar bersama timnya utama Diavolo. Jadi klub menganggap kepindahan ke Serie C bisa menjadi langkah yang terlalu cepat bagi tim muda mereka, sehingga tetap berada di Serie D akan memberikan dampak yang lebih baik. Oleh karena itu, tampaknya saat ini Milan cukup puas dengan performa tim dalam kampanye musim ini bersama Massimo Oddo. Leonardo menyatakan bahwa semua orang sakit hati dengan kepergian Paolo Maldini beberapa waktu yang lalu. Leonardo diwawancarai oleh Krones dan dia berkomentar tentang kebutuhan pemain AC Milan yang saat ini dinilai tidak terpenuhi. Berikut beberapa komentar mantan pemain dan petinggi Rossoneri itu disampaikan melalui Milan News. Peran direktur olahraga telah berubah. Banyak tim yang tidak lagi memiliki direktur olahraga yang memiliki pengaruh apapun. Dia melakukan hal-hal tertentu, katakanlah pekerjaan umum, tetapi ada sesuatu yang sangat berpengaruh. Algoritma, bukan? Saya tidak menentang algoritma, tetapi saya selalu berpikir mereka mendukung proses pengambilan keputusan, bukan sebaliknya. Ini menurut saya sangat penting. Jika Anda memiliki Paolo Maldini di Milan, saya tidak tahu algoritma apa yang dapat memberitahu saya bahwa lebih baik tidak memilikinya di sana. Seberapa menyakitkan tidak melihatnya di Milan, bukan hanya saya, tetapi itu menyakiti semua orang. Paolo adalah sosok yang menurut saya harus ada di dunia sepak bola. Dan itu bukan karena saya pikir dia begitu lengkap, karena Paolo telah matang dari waktu ke waktu setelah berhasil mengelola timnya di level tertinggi, di mana dia menghabiskan 30 tahun hidupnya. Tidak ada angkatan seperti itu, jadi itu menyakiti saya. Tentu saja itu menyakiti saya. Bisakah Maldini berguna bagi sepak bola Italia dan bukan hanya AC Milan? Saya yakin dia memiliki banyak kontribusi. Kami memiliki struktur yang sangat politis, kompleks dan kuno yang terkadang bahkan mencegah hal ini terjadi, ungkapnya. Davide Ancelotti akui siap melatih AC Milan jika dia mendapatkan kesempatan itu di masa depan. Carlo Ancelotti telah memenangkan segalanya bersama Diavolo, baik itu sebagai pemain maupun sebagai manajer. Ada beberapa rumor yang kembali mengaitkannya untuk kembali menukangi Milan ketika waktunya bersama Real Madrid berakhir, tetapi pada akhirnya Carlo lebih memilih untuk membesut tim nasional Brazil. Putranya yaitu Davide sekarang telah naik level dengan memasuki dunia kepelatihan sebagai pelatih kepala seperti ayahnya, dan sekarang tampaknya dia siap mengambil langkah besar. Davide diwawancarai oleh Gazzetta dello Sport dan dia mengakui bahwa tetap menjadi penggemar Rossoneri hingga saat ini dan ingin melatih mereka suatu hari nanti. Berikut komentar yang disampaikan melalui Milan News. Apakah saya penggemar AC Milan? Ya, bahkan sebelum memulai karir ini, saya tidak malu untuk mengatakan bahwa saya penggemar Milan. Saya menangis di Yokohama setelah kemenangan melawan Boca. Apakah saya akan melatih AC Milan seperti ayah saya? Tentu saja, dan saya bahkan merasa siap untuk melakukannya, ungkapnya. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. Giorgio Furlani telah menghadiri sisi latihan AC Milan di Milanello untuk memberi dukungan menurut sebuah laporan. Milanis mengutip Pepe Di Stefano dari Sky yang mengatakan bahwa CEO Milan itu telah tiba di Milanello kemarin untuk menonton sesi latihan bersama Igli Tare. Seperti biasa, Tare datang lebih awal daripada pria asal Italia itu karena itu merupakan pekerjaannya untuk mengawasi pelatihan secara teratur. Namun Furlani juga hadir di Casa Milan kemarin untuk membahas pentingnya persatuan, di mana Tare serta petinggi lainnya juga ikut hadir pada pertemuan tersebut. Selain itu, Furlani juga memberikan respon tentang ekspresinya setelah melihat protes Kurvasut kemarin dengan mengatakan itu adalah ekspresi stres, ketegangan sangat tinggi, terutama mengingat seberapa penting pertandingan tersebut, ungkapnya. Semua yang dilakukan Furlani seperti salah dan hanya untuk menyelamatkan mukanya. Terlebih Gary Cardinale juga dilaporkan siap melakukan perubahan besar-besaran pada manajemen klub. Jadi Furlani sepertinya melakukan segala yang dia bisa untuk dapat terus mempertahankan posisinya di puncak manajemen. Kurvasut ternyata bukan satu-satunya ultras garis keras yang melakukan protes terhadap Redbird menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan bahwa di Prancis, Toulouse juga menyelenggarakan protes mereka terhadap Redbird. Selama kemenangan melawan Lyon, sebuah spanduk ditampilkan oleh para penggemar yang mempertanyakan masa depan dari klub mereka, di mana Toulouse bisa menjadi klub satelit bagi Diavolo. Pesan ultras jelas, Redbird 1 tahun kemudian dan masih belum ada tanggapan. Apa rencana Anda untuk TFC? Tulisnya. Ini bukan protes pertama yang dilakukan penggemar Toulouse terhadap kepemilikan Amerika, dan mungkin juga bukan yang terakhir karena masa depan tim Prancis itu masih tidak jelas. Laporan tersebut menyatakan bahwa beberapa jawaban telah hadir, jadi masih harus dilihat apakah protes terbaru akan kembali dilancarkan para ultras. Namun intinya adalah kedua klub yang dipegang oleh Redbird selaras dan mereka mempertanyakan masa depan dari klub kesayangan mereka.